Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Aulia Febriana dengan NIM 12250101091. Di sini saya akan menjelaskan literatur review dari tugas akhir saya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jasril SSSI MSc. Topik yang saya angkat dari penelitian ini adalah penerapan XGBoost dengan Classified Information Gain untuk klasifikasi jenis kelamin berdasarkan ciri morfometrik tulang tengkorak manusia. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Identifikasi jenis kelamin itu adalah langkah pertama dan sangat penting dalam membuat profil biologis secara seseorang dalam kasus forensik ataupun arkeologi. Nah, hasil penentuan jenis kelamin ini yang tepat itu akan mempengaruhi analisis selanjutnya seperti perkiraan usia, tinggi badan, dan asal etnis seseorang. Tengkorak manusia itu termasuk salah satu tulang yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang cukup jelas secara tulang pelvis. Nah, penelitian itu mengukur bentuk tengkorak dengan cara mengukur panjangnya, sudut, dan jarak antara titik tertentu. Telah terbukti memberikan hasil yang sangat akurat dan menentukan jenis kelamin pada berbagai kelompok orang. Nah, kita akan lanjut ke tabel pertama. Sini ada judul peneliti, penelitian atau tahun terbitnya, ada metodenya, ada implementasi, ada hasilnya, dan juga saran. Di sini kita akan contohkan penulisannya pada satu jurnal. Nah, di sini terdapat jurnal dengan judul penerapan information gain untuk sesi fitur pada klasifikasi jenis kelamin tulang tengkorak menggunakan backpropagation. Ini kita copy aja. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian selanjutnya itu ada tahun penelitiannya atau penulisnya. Nah, di sini ada Nada dan kawan-kawan. Kita masukkan saja. Kita copy. Nah, sudah masuk. Kemudian tahunnya itu dia tadi terbit, kita lihat tahunnya. Kita lihat tahunnya itu di sini. Nah, 2025. Kemudian ada metode yang digunakan pada penelitian ini adalah information gain dan juga backpropagation. Kita copy aja. Kita buat aja di sini information gain. Nah, ini appreciation. Kita copy aja. Selanjutnya implementasi. Nah, di sini sudah saya baca tadi sebelumnya jurnalnya. Di sini tidak ada dijelaskan diimplementasikan menggunakan apa. Jadi kita stepkan saja. Nah, hasilnya kita lihat hasilnya. Nah, di sini dijelaskan hasil menunjukkan akurasi tertinggi sebesar 93,91%. Kita buat, kita lihat juga hasil. Nah, di sini.
sini dijelaskan juga. Hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi tertinggi sebesar 93,91% diperoleh pada threshold 0,01 dengan arsitektur. Berarti kita buat di sini hasil penelitiannya itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan information gain bahwa penerapan information gain berhasil. Information gain itu berhasil mendapat akurasi tertinggi, berhasil meningkatkan akurasi backpropagation hingga 93%. Selanjutnya itu ada, sini kita jelaskan aja terlebih dahulu. Ada juga kasus lain yaitu dengan judul Seg Developmental Based of Phanometric Parameter Comparative Approach Between Linear and Non-Linear Machine Learning Algorithm. Dengan penulisnya itu ada Mota dan kawan-kawan. Ada metode yang digunakan adalah perbandingan model linear misregression logistik dan non-linear mixed random forest SVM dan NN. Di sini implementasinya juga nggak ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode non-linear machine learning seperti random forest dan neural network memberikan akurasi tertinggi dari 90 sampai 94%. Unggul dibandingkan metode linear seperti logistik regression. Kemudian sarannya, untuk tabel saran yang ini tadi kita lihat di, saya telah lebih sudah saya baca. Di sini nggak ada saran, pada jurnal ini tuh tidak ada terdapat saran. Jadi kita stripkan aja di sini. Nah, untuk tabel kedua ini itu ada di sarannya itu sarankan menggunakan model machine learning non-linear dan mengeksplorasikan teknik seleksi fitur untuk meningkatkan interpretasi. Kemudian yang kedua itu tabel selanjutnya itu ada judul machine learning algorithm for sex classification by using variable of orbital structure computed thermography study. Ada penulisnya itu ada Senol dan kawan-kawan. Metode yang digunakan itu ada beberapa algoritma machine learning, dan Miss Random Forest, SVM dan KNN. Di sini nggak ada implementasinya juga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode SVM mencapai akurasi terbaik yaitu 93,2%, melampaui Random Forest dari 91,6%, dan KNN itu ada 98,4%.
pada klasifikasi jenis kelamin berbasis CT orbital. Sarannya pada penelitian ini adalah penelitian lanjut disarankan untuk menambahkan ukuran sampel dan membandingkan dengan metode deep learning. Kemudian kolom selanjutnya itu ada topik Pina Anthropometry Insect Estimation Machine Learning Basic Approach. Ada Salomon dan kawan-kawan, dan juga metodenya itu ada menggunakan ML untuk data antropometri daun telinga. Implementasinya nggak ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa artificial neural network atau ANN itu memperoleh kinerja tertinggi dengan akurasi 89,3%. Sementara decision tree itu hanya mencapai 84,1% dan random forest itu hanya mencapai 87,4%. Sarannya perlu refleksi pada populasi lain seperti pengujian dengan algoritma ensemble yang lebih kuat. Kemudian ada kolom selanjutnya itu adalah machine learning method for sex estimation of adults using cranial computed trophy image. Itu ada Muhammad dan kawan-kawan. Ada hasil penelitian ini melaporkan bahwa random forest menjadi algoritma paling optimal dengan akurasi 92,5%, sedikit lebih tinggi. Sementara SVM itu ada mencapai 91,1% pada data City Browning adults. Saran pada penelitian ini adalah memerlukan variabel krinometri dan uji pada populasi beberapa untuk meningkatkan regenerasinya. Kemudian ada tabel kedua itu model apa yang digunakan. Nah, di sini kita akan memberikan contoh penulisan pada satu jurnal. Di sini ada jurnal yang berjudul Comparative Analysis of Feature Selection Method with XGBoost for Malware Detection of the DREAM Database. Sini kita copy aja. Copy. Penelitian tahunnya di sini ada Ines Aurelia Tebalden, Ines dan kawan-kawan. Jadi kita copy aja. Terusnya metodenya. Di sini dia menggunakan XGBoost dan beberapa fitur. Ada information gain, ada G-square dan ANOVA.
ya aja. Jadi kan dia menggunakan XGBoost. Kemudian implementasinya, di sini sudah saya baca, di sini tidak dijelaskan bahwa menggunakan apa. Jadi kita strip hasil. Nah, di sini sudah jelas dijelaskan bahwa XGBoost dan metode XGBoost dan information gain itu mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu 98,7% dengan hasil training yang lebih cepat dibandingkan G-Square dan ANOVA yang hanya mencapai akurasi 98,3%. Hasil buat apa tadi? Paling tinggi itu kan kombinasi XGBoost dan information gain apa tadi? Menghasilkan akurasi tertinggi. Terus %, dan memiliki waktu training yang lebih cepat. Memiliki waktu trainingnya training itu lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Seperti dan ANOVA yang masing-masing hanya mencapai 90%. Oke. Untuk hasilnya, kisaran kita lihat di sini. Oke, jadi ada saran pada penelitian ini, pada jurnal ini.
lanjut. Oh ya, ini tadi 2000 berapa, kita coba lihat ini 2024 ya, publish nih. Oke. Nah, pada kolom selanjutnya itu akan saya jelaskan, ada judul Implementation of Selection Feature Strategies to Enhance XGBoost Model Performance. Ada Nadia dan kawan-kawan. Nah, metode yang digunakan itu adalah XGBoost dan Information Gain. Dan strategi lainnya. Kemudian hasil akurasinya itu membuktikan bahwa penggunaan information gain mampu meningkatkan kinerja XGBoost hingga akurasi 81,53%, naik signifikan dari 70% jadi 71% sebelum dilakukan seleksi fitur. Kemudian saran penelitian ini dilanjutkan untuk menggunakan dataset lebih besar dan membandingkan dengan algoritma ensemble lainnya. Kemudian pada kolom selanjutnya itu ada the effect of feature selection of machine learning performance. Ada Pardede dan kawan-kawan. Perbandingan metodenya itu perbandingan 5 metode seleksi fitur. Itu ada information gain, C-square, GA, PSO, dan LASSO dengan beberapa klasifikasi. Di sini implementasinya kosong, hasilnya itu menunjukkan bahwa information gain dan LASSO memberikan peningkatan akurasi rata-rata dari 11 sampai 12% lebih baik dibandingkan model tanpa seleksi fitur pada beberapa algoritma ensemble. Sarannya, penelitian ini menyarankan memilih metode seleksi fitur disesuaikan dengan karakteristik dataset dan model yang akan digunakan. Kemudian kolom selanjutnya itu adalah evaluasi kinerja XGBoost dengan fitur seleksi mutual information untuk deteksi malware Android. Ada Jobel dan kawan-kawan menggunakan metode XGBoost dan seleksi fitur mutual information. Implementasinya kosong. Hasil membuktikan bahwa XGBoost dan mutual information menghasilkan akurasi menjadi 97,4% dan direkomendasikan dibandingkan dengan information gain untuk seleksi selanjutnya. Sarannya nggak ada. Kemudian ada implementation of selection feature information gain SVM in SVM for dataset collection. Ada Fitri dan kawan-kawan. Metode yang digunakan adalah SVM dan information gain plus mode. Implementasinya kosong. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan information gain dan pada SVM memberikan akurasi menjadi 95,8% lebih tinggi dibandingkan dengan model tanpa reduksi fitur. Sarannya nggak ada. Kemudian penelitian terkait model yang digunakan pada kasus lain. Ada klasifikasi status stunting pada anak di bawah 5 tahun menggunakan Extreme Grand Linguistic. Penulisnya ada Fikri. Menggunakan metode XGBoost. Implementasinya kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa XGBoost mampu mengklasifikasikan status stunting dengan akurasi mencapai 95%, menunjukkan bahwa efektifnya pada data antropometri manusia. Sarannya nggak ada.
Kemudian ada optimizing stunting detection, Proxmox and advanced machine learning. Ada Sugiharto dan kawan-kawan menggunakan XGBoost, Random Forest, SVM, KNN, dan Smooth. Kemudian implementasinya kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa XGBoost mencapai akurasi 96,2% setelah dilakukan Smooth, melampaui SVM dan Random Forest. Salahnya tidak ada. Nah, di sini saya akan membuat penulisan paragrafnya. Sini kita buat. Ini kan tabel yang pertama, penelitian terkait kasus yang akan diteliti. Jadi kita buat di sini. Beberapa penelitian terkait tentang tulang tengkorak yang telah dilakukan menunjukkan hasil di antaranya ada temporal, nada, tebak aja nada dan kawan-kawan. Ada beberapa tadi. Ini kita copy. Pada penelitian ini yang menggunakan hasil penelitian lain, Mota dan kawan-kawan 2024. Mota
menunjuk menggunakan hasilnya selanjutnya kemudian enggak usah ada Senol dan kawan-kawan 2004. Hasilnya kemudian
dan Muhammadan kawan-kawan. Ini apa ini? Kemudian hasilnya menunjukkan untuk paragraf selanjutnya. Selanjutnya itu tentang apa ini? Model yang digunakan, berarti terdapat beberapa ini tabel perbandingan kan, membandingkan sama ada Ines dan kawan-kawan. Cara penulisan itu sama aja dengan tabel sebelumnya, bedanya ini tabel perbandingan. Ines 2004 hasilnya kemudian penelitian selanjutnya itu ada Nadia dan kawan-kawan 2004 juga. Nadia dan kawan-kawan
hasilnya copy aja. Terus kemudian selanjutnya ada penelitian selanjutnya ada Pak Dede dan kawan-kawan 2025. Pak Dede 2025 menggunakan perbandingan metode hasilnya penelitian lain Duda, Jobel dan kawan-kawan 2025. Jobel dan kawan-kawan Jobel 2025 menggunakan hasilnya kemudian selanjutnya dan ada penelitian hasilkan Fitri dan kawan-kawan 2025. Fitri dan kawan-kawan hasilnya itu Nah, pada tabel berikutnya itu adalah penelitian terkait model yang digunakan pada kasus lain. Maksudnya itu adalah metodenya FDBOS tapi pada kasus yang berbeda. Ini sama aja sebenarnya buat
dilaporkan, antaranya sebagai berikut. Pertama ada Fikri. Oke, Muhammad Fikri ini cuma sendiri. Oke. Sugihartono dan kawan-kawan. Hasilnya hasil selanjutnya Kim dan kawan-kawan 2005. Kim dan kawan-kawan menggunakan
hasilnya dan 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 pada penelitian Collins dan kawan-kawan Collins nomor 1 hasil. Oke, selesai. Nah, dari kesimpulan literatur review ini, berdasarkan hasil kajian literatur ini dapat disimpulkan bahwa identifikasi jenis kelamin melalui analisis morfometrik tengkorak merupakan aspek fundamental dalam antropologi forensik karena menentukan keberhasilan pada tahap analisis biologis selanjutnya. Tengkorak ini terbukti memiliki dimorfisme seksual kuat dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknik pengukuran krenometri mampu menghasilkan akurasi prediksi yang tinggi. Namun peningkatan volume data kraniometrik akibat perkembangan CT dan rekonstruksi 3D menuntut menggunakan metode komputasi yang lebih adaptif dibandingkan analisis manual klasik. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa machine learning ini, terutama model nonlinear seperti random forest, SVM, dan juga artificial neural network atau ANN, memberikan performa yang lebih unggul pada klasifikasi jenis kelamin dengan akurasi rata-rata itu mencapai 90% ke atas, lebih besar dari 90%. Nah, di sisi lain, penelitian terbaru menegaskan bahwa CSV itu memiliki peran penting dalam mengoptimalkan performa model informasi gen serta konsisten meningkatkan akurasi model termasuk pada klasifikasi tulang tengkorak berbasis backpropagation. Nah, namun literatur yang mengkajikan secara langsung integrasi information gain dengan XGBoost untuk klasifikasi jenis kelamin berdasarkan morfometrik tengkorak masih sangat terbatas. Nah, beberapa penelitian lain dominan seperti setting, hipertensi, serta deteksi malware membuktikan bahwa XGBoost mampu memberikan hasil akurasi tinggi serta efektif diterapkan pada data berdimensi besar, terutama ketika dikombinasikan menggunakan seksi fitur information gain. Dengan demikian terdapat peluang riset yang kuat untuk membandingkan metode klasifikasi jenis kelamin berbasis XGBoost dan information gain pada data morfometrik tengkorak manusia sebagai solusi yang berpotensi lebih akurat, efisien, dan adaptif terhadap kompleksitas data. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.